Pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi dengan anjing, babi, ular, singa, dan hewan buas lainnya setelah mati? Apakah mereka akan dibangkitkan di akhirat? Apakah hewan najis akan masuk neraka? Dan kemana ruh mereka pergi ketika disembelih? Pertanyaan ini sering muncul dan jawabannya sangat menarik untuk kita pahami. Mari kita bahas satu persatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sahabat muslim, apakah hewan akan dibangkitkan di akhirat? Jawabannya ya, semua akan dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi ini dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat seperti kamu. Surat Al-An'am ayat 38. Ayat ini menjelaskan bahwa hewan juga merupakan makhluk Allah dan akan dikumpulkan pada hari kiamat. Lalu bagaimana nasib hewan najis seperti anjing dan babi? Dalam Islam, najis bukan berarti hina di sisi Allah, melainkan hukum syariat bagi manusia. Anjing dan babi tidak berdosa karena mereka tidak memiliki akal dan tidak dibebani syariat. Mereka tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak berdosa. Maka anjing, babi, ular, dan hewan lainnya tidak akan masuk neraka karena dosa. Lalu hewan buas dan hewan yang saling membunuh, bagaimana nasibnya? Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ditegakkan keadilan pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa hewan yang pernah dizolimi akan dibalas. Hewan yang menyakiti hewan lain akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah keadilan ditegakkan, maka Allah akan berfirman kepada hewan-hewan tersebut, jadilah kalian tanah. Kemudian apakah hewan masuk surga atau neraka? Inilah poin pentingnya. Hewan tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Setelah semua urusan keadilan selesai, hewan akan berubah menjadi tanah dan tidak merasakan nikmat atau azab selamanya. Saat itulah orang kafir berkata, aduhai sekiranya aku menjadi tanah. Surat An-Naba ayat 40. Karena mereka melihat hewan tidak dihisab dosa, tidak disiksa, dan akhirnya menjadi tanah. Kemudian di manakah ruh hewan ketika disembelih atau mati? Ruh hewan dicabut oleh malaikat atas izin Allah, namun tidak seperti manusia. Setelah hewan mati, ruh mereka tidak disiksa, tidak ditanya di alam kubur, tidak ada nikmat atau azab kubur. Ruh hewan berada di alam yang hanya Allah yang mengetahuinya, hingga kelak dibangkitkan pada hari kiamat untuk ditegakkan keadilan. Kemudian bagaimana dengan hewan yang disembelih untuk makanan? Hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah akan mendapatkan kematian yang baik, tidak disiksa dan tidak dizolimi. Islam mengajarkan menyembelih dengan lembut, tidak menyiksa, tidak menakut-nakuti hewan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan hewan, meskipun hewan itu halal atau najis menurut syariat. Sahabat muslim, dari pembahasan ini kita belajar bahwa hewan adalah makhluk Allah. Mereka tidak berdosa, mereka dibangkitkan hanya untuk keadilan. Setelah itu mereka menjadi tanah. Semoga video ini menambah keimanan kita dan membuat kita lebih berhati-hati memperlakukan hewan, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita menyakiti hewan, maka di akhirat nanti mereka akan meminta pertanggungjawaban, meminta keadilan kepada Allah atas perbuatan manusia kepada hewan tersebut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.